Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 26 September 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel 2 ayat yang ke-34 yang berkata demikian. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul hukuman mati. Serem banget ya mungkin saudara dengar judul ini, tapi saudara gak usah takut, karena firman Allah tidak pernah menakutkan, tidak pernah mengintimidasi, tapi sebaliknya firman Allah akan melakukan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya yang mendengarkannya. Kita mau lihat saudara, mengapa tema ini diangkat. Hari ini adalah hari kedua di mana saudara dan saya masuk dalam penanggalan tahun Ibrani yang dimulai tanggal 25 dan akan berakhir di tahun depan. Dan salah satu bagian yang akan Allah kerjakan sepanjang tahun Ibrani yang baru ini adalah Dia akan melakukan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Dan ayat yang tadi saya baca itu berhubungan dengan rumah Tuhan. Mengapa? Karena dua nama yang saya baca tadi, Hofni dan Pinehas, mereka adalah dua orang yang melayani di altar Tuhan, yang melayani di mesbah Tuhan, yang melayani di bait Allah. Nah, kenapa mereka bisa mengalami hukuman mati? Sebelum saya masuk pada inti pembahasan, saya mau katakan buat saudara, kalau tahun baru Ibrani ini menunjukkan bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, berarti Allah datang sebagai hakim yang adil. Saya ulangi, Dia datang sebagai hakim yang adil dan Dia akan memilah manakah yang melakukan pelanggaran dan manakah yang tidak. Kalau yang didapatinya benar-benar melakukan pelanggaran, dia adalah terdakwa yang harus membayar kesalahannya dengan hukuman. Saya ulangi, terdakwa itu harus membayar kesalahannya dengan hukuman, sekalipun sudah mengakuinya. Kok bisa ya? Ya terbukti di dalam firman ini, sekalipun kesalahan diakui, tapi Allah tetap melakukan hukuman. Nah, kita mau lihat buat bagian ini. Mengapa Allah menjatuhkan hukuman mati bagi Hofni dan Pinehas, padahal mereka orang-orang yang melayani di bait Allah? Saya punya beberapa poin yang mau disampaikan hari ini buat saudara dan saya untuk kita belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan seperti mereka. Yang pertama, kedua orang ini tidak mengindahkan, tidak menghormati Tuhan, atau mereka menghina Tuhan di bait Allah. 1 Samuel 2 ayat 12 dan ayat 30. Jadi Tuhan yang berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan yang menghina Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka menghinanya dengan cara apa? Tidak mengindahkan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara perbuatan mereka yang jahat. Nanti saya bahas di berikutnya. Yang kedua, apa kejahatan mereka sehingga Allah menjatuhkan hukuman mati bagi mereka? Yang kedua, mereka mencuri milik Tuhan di rumah Tuhan itu sendiri. Ini ngeri banget loh saudara. Saya ulangi, yang kedua, mereka mencuri milik Tuhan di rumah Tuhan itu sendiri. 1 Samuel 2 ayat 13 sampai ayat 14. Jadi umat Tuhan membawa korban di dalam rumah Tuhan, korban persembahan untuk diberikan kepada Tuhan, tapi bagian untuk Tuhan mereka ambil dan mereka membawa pulang untuk mereka dan keluarga. Ini paling berbahaya saudara. Dan mereka lakukannya di mana? Di dalam bait Allah. Karena umat Tuhan itu mengantar persembahan korban yang mau dibakar di bait Allah. Dan Alkitab berkata mereka mengambil garpu, mereka mencucukkan daging yang dibakar itu yang terbaik yang untuk Allah. Mereka mengambilnya dan membawa pulang ke rumah mereka.
Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa apapun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya di rumah Tuhan, di posisi apapun, kita tidak boleh mencuri milik Tuhan di rumah Tuhan dan membawa pulang ke rumah kita. Karena itu akan menyebabkan Allah pasti menjatuhkan hukuman mati bagi kita, seperti yang Allah lakukan di dalam 1 Samuel 2 ayat 34 ini. Yang ketiga, mereka mengintimidasi umat Tuhan yang membawa korban persembahan ke rumah Tuhan. Maksudnya apa? Kalau umat Tuhan mau bawa persembahan ke rumah Tuhan, Alkitab berkata di dalam 1 Samuel 2 ayat 15-16, mereka menghadang. Untuk apa? Untuk korban bakaran itu mereka bawa pulang sebelum umat Tuhan membawanya ke mezbah, ke altar dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Kalau umat Tuhan gak mau, mereka intimidasi dengan kekerasan dan perkataan. Perhatikan saudara, di poin 3 ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa dosa yang dilakukan oleh kedua orang ini adalah mereka menghadang, mengintimidasi umat Tuhan, sehingga korban persembahan yang mau dibawa ke rumah Tuhan dihadangnya, lalu mereka membawa pulang mentah-mentah itu ke rumah mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya di poin 3 ini mereka belum sempat beri kepada Tuhan, tapi sudah diambil oleh kedua orang ini. Ini jahat banget kan saudara? Harusnya untuk Tuhan, mereka ambil, mereka curi. Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita tidak boleh melakukan kejahatan ini di rumah Tuhan. Yang keempat, mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 17. Tuhan bilang, mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Terbukti mereka berani ambil loh saudara. Tuhan ingatkan saudara dan saya bahwa kita tidak boleh memandang rendah setiap korban persembahan yang umat Tuhan berikan kepada Tuhan. Yang kelima, ternyata mereka menggemukkan diri mereka dengan milik Tuhan yang mereka ambil dan curi dari rumah Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 29 itu Tuhan sendiri yang bilang buat Imam Eli, mengapa kamu menggemukkan dirimu dengan korban persembahan yang dibawa umatku ke rumahku untukku. Wow, Tuhan gak main-main. Tuhan gak ngomong halus buat Imam Eli. Tapi Tuhan bilang, mengapa kamu dan anak-anakmu menggemukkan diri dengan mengambil korban bakaran yang diberikan oleh umatku untukku di rumahku. Jadi di poin yang kelima ini Tuhan memperingatkan saudara dan saya. Kita tidak boleh menggemukkan diri kita dengan apa yang harusnya menjadi milik Allah di rumah Allah. 1 Samuel 2 ayat 29. Kita tidak boleh menggemukkan harta kekayaan kita dengan bagian yang kita curi dari rumah Tuhan. Kita tidak boleh menggemukkan keuangan kita, segala yang lain, dengan cara mengambil bagian yang Tuhan punya dari rumah Tuhan. Itu nggak boleh terjadi. Karena itu adalah kejahatan yang paling dibenci oleh Tuhan. Yang keenam, ternyata kedua orang ini tidak pernah membawa korban persembahan di rumah Tuhan. Kok bisa ya? Tidak ada korban yang mereka bawa kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka hanya berpikir untuk mengambil dari apa yang umat Tuhan bawa ke rumah Tuhan. Lalu mereka membawa pulang ke rumah mereka. Tuhan ingatkan saudara dan saya bahwa dosa mereka ini paling berbahaya. Sudah tidak mempersembahkan untuk Tuhan dari diri mereka, malah ambil yang punya umat Tuhan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Benar-benar perbuatan yang sangat jahat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di bagian ini Allah benar-benar marah
karena Imam Eli pun tidak bisa membuat mereka berubah. Teguran, nasihat tidak sungguh-sungguh diberikan sehingga kedua orang ini terus melakukan kejahatan di bait Allah. Dan kemudian Allah menjatuhkan hukuman mati bagi mereka di 1 Samuel 2 ayat 34. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan hari ini begitu panjang. Tapi Tuhan mengingatkan kita melalui 6 poin ini, bahwa 6 kesalahan ini membuat kedua orang ini mengalami hukuman mati. Mungkin saudara akan berkata buat saya bahwa gak mungkinlah hari ini orang mencuri di rumah Tuhan dan dia dimatikan langsung seperti kedua orang itu. Tapi percaya atau tidak, firman ini pasti terjadi. Mungkin ketika mereka melakukannya, Tuhan akan mematikan pekerjaan mereka. Tuhan akan mematikan usaha bisnis mereka. Tuhan akan mematikan segala rencana-rencana mereka. Tuhan akan mematikan segala bagian yang mereka rindukan jika mereka tidak bertobat. Dan Tuhan mau saudara dan saya jauhkan diri kita dari 6 dosa ini. Mari kita terus masuk di dalam kehendak Allah. Berikan korban persembahan yang terbaik bagi Allah di rumah Tuhan. Dan kita jangan pernah mengambil apa yang Allah punya di rumah Tuhan. Karena itu akan mendatangkan murka Allah bagi kita. Dan kita akan mengalami hukuman mati seperti Hofni dan Fineas. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam luput dari hukuman mati. Amin.